see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Gilang Ahaditya. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih ya buat semua warga desa Sukawudi yang udah ngasih feedbacknya di cerita gue sebelumnya, episode 643 yang berjudul Tergantung, ataupun di Paranormal Experience di channelnya Bang Raditya Dika yang berjudul Masa Suram di Kosan. Saran dan masukan kalian ini tuh berarti banget buat diri gue sendiri loh. Cerita yang kali ini bakal gue bagikan adalah kumpulan kisah nyata yang terjadi di kampus tempat gue kuliah pada saat itu di tahun 2013 sampai 2016. Tapi di cerita ini gue gak cuma nyeritain kejadian yang ada di tahun 2013 sampai 2016 aja. Karena cerita ini adalah part atau bagian-bagian dari beberapa kejadian-kejadian horor yang pernah dialamin mahasiswa di sana. Khususnya teman-teman gue yang masih berhubungan baik sama gue. Dan tentu kejadian yang memang gue sendiri yang mengalaminya. Nama-nama orang yang terlibat di cerita ini ada yang nama asli dan ada juga yang bakal gue samarkan. Karena memang dari yang bersangkutan gak mau kalau nama aslinya itu disebut. Jadi nanti bakal gue samarkan seperti biasa. Yuk langsung masuk ke ceritanya aja deh. Kampus gue ini terletak di kawasan industri yang pastinya gak ada pemukiman warga di sekitar area kampus. Cuman ada perusahaan, perkapalan, dan pertambangan di kawasan tersebut. Kampus gue ada di tepi pantai, punya ukuran areal yang cukup luas sewajarnya kampus-kampus PTN di Indonesia. Pepohonan berukuran raksasa banyak berdiri kokoh di areal kampus ini. Kalau kita masuk dari gerbang tuh udah kelihatan hamparan halaman depan kampus yang luas. Di sebelah kiri dari gerbang masuk ada gedung aula dan kantin. Di sebelah kanan adalah areal parkiran motor dan mobil. Dan di bagian tengah ada gedung office yang membentang panjang dari kantin sampai areal parkir. Ya kira-kira seperti itulah gambaran bagian depan kampus gue ini. Terus di bagian belakangnya masih membentang luas beberapa bangunan yang gue bagi menjadi 3 sisi. Di sisi sebelah kanan itu ya terdiri dari bangunan lab mesin atau bengkel yang super gede dan juga gedung logistik. Di sisi tengah, tepatnya di belakang gedung office, terdiri dari banyaknya kelas-kelas teori, ada masjid juga, perpustakaan, dan lain-lain. Dan di lantai 2-nya itu masih satu bangunan. Dengan bangunan kelas ini terdapat areal lab elektro yang terdiri dari beberapa ruangan. Barulah yang terakhir bangunan di sisi kiri, tepatnya ada di belakang kantin, masih sejajar dengan kantin dan gedung aula, yaitu bangunan lab desain yang memanjang ke belakang. Nah, lab desain ini paling enak karena di bagian lab desain ini satu-satunya areal kampus gue yang berbatasan langsung dengan pantai. Jadi pemandangannya itu enak banget, langsung lepas pantai kalau kita lagi ada di lab desain. Suasana pantai yang khas, pepohonan ketiup angin pantai, dan burung-burung beterbangan makin bikin suasananya terasa nyaman banget. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat gue barusan bisa ngebangun theater of mind kalian tentang keadaan di kampus gue yang bakal jadi latar tempat cerita yang akan gue share ke kalian ini. Terlepas dari bagaimana nyamannya udara dan suasana di sini ketika siang, tapi itu semua tuh berubah drastis sewaktu malam tiba. Areal kampus ini lumayan gelap. Lampu-lampu yang menyala tuh seakan nggak bisa ngehapus rasa was-was kita kalau malam-malam lagi ada di kampus. Menurut penuturan warga-warga sekitar,
25 tahun sebelum bangunan kampus ini didirikan, area luas di tepi pantai ini adalah areal pemakaman Cina atau makam etnis Tionghoa yang tinggal di sini. Di provinsi tempat gue kuliah ini tuh emang banyak areal-areal pemakaman Cina yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Bahkan komplek pemakaman Cina terbesar se-Asia Tenggara pun berada di provinsi tempat gue kuliah ini. Beda daerah tapi ya sama daerah kampus gue ini, cuman masih satu pulau. Pada suatu malam, waktu itu gue masih semester 1. Gue bersama temen gue bernama Rian. Rian ini nama asli ya. Malam itu gue dan Rian berencana buat ngerjain laporan praktek yang udah deadline. Akhirnya Rian menyarankan kalau kita mending ngerjain laporannya di kampus aja. Lumayan wifi gratis, kata si Rian. Gue pun waktu itu ngeyain karena sebelumnya sama sekali gak tahu kalau ternyata kampus gue ini tuh cukup angker. Sekitar jam 8 malam kita berangkat. Sesampainya di kampus kita parkirin motor di samping kantin dan mengerjakannya di kantin kampus. Kantin kampus gue ini tuh nggak jauh dari gerbang utama kampus, dan seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau kantin kampus gue ini berada di tepat sebelah gedung aula. Di tengah-tengah antara gedung aula dan kantin ada lorong yang gelap banget mengarah ke areal wall climbing. Nah, waktu itu kita lagi asik-asik kerjain. Rian nyetel lagu di laptopnya, volumenya lumayan keras lah ya. Gue masih ingat waktu itu lihat jam tangan masih menunjukkan jam 9 malam. Ya gue asik ngerjain laporan kan sambil asik denger lagu yang disetel sama Rian. Tapi kuping gue kayak ngedenger suara lain lagi dari luar lagu yang disetel Rian. Di situ gue denger kayak semacam suara gong dipukul berulang-ulang. Deng, deng, deng. Buat nyoba mastiin, gue minta tolong ke Rian buat ngecilin sebentar suara lagunya. Yan, kecilin bentar deh lagunya. Oh iya, ada apa sih? Saut si Rian. Pada saat itu gue denger jelas banget ada suara gong yang dipukul berulang-ulang dari arah gedung aula. Gue pun nanya ke Rian, di dalam aula lagi ada yang latihan nari atau apa gitu ya? Terus Rian jawab, nggak ada orang lang, lampunya aja gelap gitu nggak nyala. Kalau gedung lagi dipakai mah pasti lampunya dinyalain. Emang kenapa? Oh nggak apa-apa, saut gue waktu itu. Gue yakin berarti ini tuh cuman gue yang denger karena Rian sama sekali nggak denger suara gong itu. Akhirnya volume lagu di laptop dikencengin lagi dan kita lanjut ngerjain laporan. Beberapa menit kemudian gue denger satu suara lagi di luar dari lagu yang disetel Rian. Akhirnya gue minta buat ngecilin volume lagunya lagi kan. Yan, kecilin lagi deh. Dengan agak kesel si Rian ini ngecilin tuh volume lagunya sambil nanya ke gue, ada apa lagi sih? Sebelumnya gue ngira bakal gue sendiri doang yang denger. Tapi seketika setelah volume lagu di laptop dikecilin, mukanya Rian tiba-tiba kayak kaget gitu. Di situ gue dan Rian denger suara cewek bersenandung tepat dari arah lorong gelap yang ada di antara gedung aula dan kantin kampus. Suara senandungnya tuh yang gak jelas gitu deh, kayak ada beberapa detik gue dan Rian nge-freeze karena suara cewek bersenandung itu. Gue nyoba alihin perhatiannya Rian dan bilang ke dia, udah Yan, lanjut aja yuk, dikit lagi kelar nih, paling setengah jam lagi kelar. Di situ Rian udah mulai ketakutan dan bilang, Lang, pulang aja yuk, pulang. Gue cuman jawab cuek sambil lanjut ngerjain laporan. Duh, nanggung banget nih asli, udah cuekin aja Yan. Mungkin entah karena gengsi atau takut dibilang penakut, Rian pun ngikutin kata-kata gue dan lanjut ngerjain. Di situ bener aja suara cewek bersenandung itu juga hilang dengan sendirinya. Nah begitu pas kita lanjut ngerjain lagi, itu si Rian udah gak berani nyetel lagu lagi. Lagu di laptopnya udah dimatiin total sama dia. Jadi kita bisa denger suara-suara yang ada di sekitar kita secara langsung dengan jelas. Posisi kita duduk di kantin waktu itu gue menghadap aula dan menghadap ke ujung lorong gelapnya itu kan.
dan Rian ada di depan gue ngebelakangin gedung aula. Ada sekitar 5 atau 10 menit gue dan Rian udah mulai asik lagi ngerjain laporan dengan hati yang was-was. Sekarang kita ngedenger suara cewek nangis dari arah yang sama, yaitu dari arah lorong. Wah, di situ Rian udah panik banget dan gue masih berusaha buat nenangin dia karena emang laporan yang lagi gue kerjain ini nanggung banget, dikit lagi selesai. Ada sekitar 3 menit kita debat, malah kita tuh debatnya yang saling ngotot-ngototan gitu loh, kayak yang mau berantem. Kita berdua sama-sama ngotot debat nentuin untuk pulang atau tetap lanjut ngerjain laporan. Dan selama kita debat, suara cewek nangis ini masih terus muncul. Sampai mata gue tertuju ke arah ujung lorong dan gue lihat di ujung lorong itu muncul siluet bayangan cewek perlahan mendekat, tapi pasti. Jadi si bayangannya ini tuh munculnya slow motion. Dari kepalanya, lama-lama kelihatan badannya kayak orang lagi maju perlahan dari dalam lorong mau keluar. Ketika bayangan itu mulai membesar dan gue di situ takut, bener-bener takut. Gue takut banget kalau sampai dari balik lorong itu ada sesuatu yang muncul kan. Karena bayangannya tuh udah sampai setengah badan dan lama-kelamaan membesar. Di situ nggak pakai lama, gue langsung bilang sama Rian, yaudah, ayo pulang sekarang. Kita langsung tutup laptop, beresin cepet-cepet berkas laporan kita. Gue dan Rian lari kenceng banget ninggalin kantin. Gilanya lagi, di tengah gue dan Rian lari ninggalin kantin, kita masih dengar suara itu dan gak hilang-hilang. Si Rian parkirin motor kan gak jauh dari kantin juga. Pas udah sampai motor, gue nengok ke arah lorong dan sekarang posisi gue bisa lihat ke dalam lorong itu dari kejauhan. Tapi pas gue lihat gak ada apa-apa di situ, cuman lorong gelap aja udah. Di kampus gue ini ada bangunan lab mesin atau yang biasa kita sebut bengkel lah. Tapi dari bangunan yang ada di kampus ini, bangunan bengkel ini yang paling gede, luas dan tinggi, bentuknya persegi panjang. Luasnya perkiraan gue sekitar 300 kali 70 meter lah, perkiraan aja sih. Pokoknya gede lah ini bengkel. Di dalamnya ya terdiri dari ratusan peralatan mesin, dari yang paling kecil sampai yang gede. Dari mesin yang murah sampai yang super mahal, semuanya tuh ada di situ. Terus di dalam bengkel ini di bagian pinggirnya berjejer beberapa ruangan lagi. Dari ruangan dosen, ruangan penyimpanan ini itu, ruangan mesin tertentu, sampai ruangan meeting. Di tengah areal bengkel ini barulah terbentang memanjang berbagai jenis mesin yang biasa kita pakai untuk praktek. Nah, tepat di bagian tengah atau sentralnya bangunan bengkel ini ada satu lonceng yang dipakai sebagai timekeeper lah. Loncengnya itu lonceng jadul yang kalau kita mau bunyiinnya itu harus dipukul. Jadi suaranya tuh nyaring banget. Setiap mau mulai praktek, waktu istirahat, atau selesai praktek, itu lonceng pasti dibunyiin oleh mahasiswa-mahasiswa yang praktek di areal atau sektor tersebut. Nah, gue ini punya teman sekelas namanya Diki. Biasa dipanggil Bob. Nah, si Bob ini ngekos deket dari kampus. Dia punya teman satu kos bernama Setiawan. Mereka berdua ini punya kebiasaan hampir setiap malam nongkrong di kantin kampus. Ya, mereka sering di sana untuk ngerjain laporan, tugas, atau sekedar numpang wifi-an. Menurut penuturan Bob dan Setiawan, mereka berdua sering ngedenger suara lonceng yang dipukul hampir setiap malam. Jarak dari kantin ke bengkel itu lumayan jauh loh. Tapi karena emang suara loncengnya itu kalau dipukul bener-bener nyaring, jadi kedengeran deh tuh sampai kantin. Mereka berdua pernah mastiin. Setelah mereka berdua dengar suara itu, mereka berdua langsung ke bengkel dan gerbang bengkel dalam keadaan digembok di rantai yang menandakan gak ada satupun lagi orang yang ada di dalam bengkel. Pernah waktu itu lagi semester 2. Kalau nggak salah semester 2, jadwal praktek kebetulan lagi penuh banget. Kita sekelas itu ada 30 orang, dan 30 orang ini kemudian dibagi jadi beberapa kelompok. Ada yang dibagi 4 orang dan 6 orang. Masing-masing kelompok pasti dapat jadwal praktek yang beda-beda.
Ada yang dapat jadwal praktek las, praktek perawatan mesin, praktek mesin bubut, mesin ini itu, dan lain-lain. Nah, waktu itu kelompoknya Bob ini dapat jadwal praktek bubut. Kebetulan jadwalnya ini bentrok dengan kelas lainnya. Karena di kampus gue ini kalau praktek satu orang megang satu mesin, waktu itu kelompoknya Bob nggak kebagian mesin. Jadi si dosen instruktur pun membuat jadwal khusus untuk kelompoknya Bob ini. Prakteknya sore sampai malam. Bengkel kampus gue ini kan terdiri dari banyaknya sektor mesin ya. Ada sektor CNC, sektor las, sektor bubut. Ya kalau di sektor las itu isinya meja las dan peralatan pengelasan. Begitupun di sektor bubut. Sektor itu terdiri dari belasan mesin bubut yang berjejer rapi. Nah, sektor bubut ini letaknya bersebelahan dengan sektor tool crib, tempat di mana lonceng bengkel itu berada. Menurut penuturan Bob dan Ricky ini salah satu teman sekelas gue juga yang kebetulan nyeritain kejadian ini. Pada malam itu aktivitas di bengkel kampus gue ini cuma ada di sektor bubut. Jadi bisa dipastikan nggak ada orang lain lagi di sektor manapun yang praktek pada malam itu. Udah sekitar di atas jam 8 malam, Bob, Ricky, dan teman-teman gue yang lain ini tuh lagi asik praktek kan depan mesin ditemenin si dosen instruktur yang bertugas pada malam itu juga. Lagi konsen-konsennya mereka praktek. Mesin fingerprint buat absensi dosen yang nempel nggak jauh dari sektor bubut itu bunyi tiba-tiba seakan ada yang nempelin jarinya di fingerprint tersebut. Diikuti suara robot dari fingerprint itu yang bilang, "Thank you." Terus setelah itu lonceng yang ada di bengkel itu bunyi keras banget. Bunyinya tuh kata si Bob kenceng banget. Anehnya alat pemukul loncengnya itu masih kegantung rapih di sebelah loncengnya. Orang-orang yang ada di situ pun seketika bengong karena kebingungan dong. Dosen instruktur gue yang kelihatan udah biasa dengan keanehan yang terjadi bilang sama temen-temen gue buat lanjutin aja prakteknya dan gak usah pedulin hal yang baru aja terjadi. Ya di areal bengkel ini tuh emang banyak banget lah kejadian aneh yang gak bisa gue ceritain satu-satu. Cuman bisa gue ceritain beberapa aja. Pernah suatu malam di tahun 2016, pada saat itu gue dan teman-teman satu angkatan tuh lagi sibuk-sibuknya proyek akhir atau tugas akhir. Nah, proyek akhir di kampus gue ini, khususnya di jurusan gue, rata-rata kita tuh temanya rancang bangun mesin. Jadi di semester terakhir tuh lagi sibuk-sibuknya buat mesin dan memang setiap hari kita tuh ke bengkel bisa sampai malam. Karena mesin yang kita buat pun kita taruh di bengkel kan. Pada malam itu, gue, Bob, Ricky, dan beberapa temen gue baru selesai ngerjain mesin kita masing-masing di sektor las. Udah capek banget, baju udah basah sama keringet, jam udah nunjukin jam 10 malam dan itu batas waktu terakhir yang dikasih dosen untuk berada di bengkel. Akhirnya kita mutusin buat ya udah pulang aja dan lanjut besok lagi. Sektor las ini adanya di bagian bengkel paling ujung. Jadi kalau kita masuk dari gerbang bengkel, si sektor las ini tuh berada di bagian paling ujung bengkel. Jadi kalau dari sektor las mau keluar bengkel tuh kita jalan cukup jauh. Harus lewatin puluhan mesin dan beberapa ruangan yang ada di bengkel pada saat itu. Gue, Bob, Ricky, dan temen yang lain tuh lagi jalan. Nah, si Ricky ini entah kenapa pandangannya ngarah ke salah satu ruangan yang ada di sebelah serong kiri kita. Dan tiba-tiba dia kaget. Teriak istighfar. Astagfirullah. Di situ kita semua bingung dan nanya ke dia ini kenapa? Ruangan-ruangan yang ada di bengkel ini tuh kalau udah malam kan lampunya semua dimatiin ya, karena ya memang ruangannya lagi nggak dipakai dan ruangannya ini tuh semuanya setengah ke bawah tembok dan setengah ke atasnya lagi tuh kaca transparan tanpa hordeng gitu loh. Jadi memang kita semua bisa lihat apapun yang ada di dalam setiap ruangan di bengkel ini. Nah katanya si Ricky, pas kita lagi jalan pelan rame-rame, dia tuh dari jauh udah lihat di dalam salah satu ruangan itu kayak ada sesuatu, entah orang atau apa,
Ketika kita mau sampai melewati ruangan tersebut, dia kaget banget karena dia ngelihat ada muka cewek yang tiba-tiba nempel di kaca lagi ngelihat ke arah kita. Mukanya tuh putih pucet. Dia nempelin mukanya ke kaca, lihat ke arah kita dan tersenyum lebar. Yang baru aja Ricky lihat itu bukan manusia, karena cewek mana yang ada di dalam ruangan terkunci, gelap-gelapan malam-malam di ruangan tersebut. Dan menurut penuturan Ricky pun wajahnya ini tuh bukan wajah manusia, terutama mulutnya yang tersenyum lebar. Lebarnya itu tuh udah di luar batas ukuran mulut manusia lah. Terus masih di tahun 2016, kali ini kejadiannya menimpa Pak Brans dan Rian, temen gue yang di awal cerita ngalamin kejadian di kantin kampus bareng gue. Pak Brans ini nama samaran ya, dia ini dosen yang masih muda lah. Dia ini salah satu dosen yang deket banget sama mahasiswa di sana karena memang umur kita yang gak begitu jauh. Ya kayak dosen-dosen muda gaul gitulah. Pada malam itu, Rian harus ngeprint suatu dokumen karena besok paginya dia harus sidang tugas akhir. Gue gak tahu dokumen apa, posisinya ini tuh udah malam banget ya, sekitar di atas jam 11 malam lah. Dan di daerah kampus gue ini tuh udah gak ada lagi tukang fotokopi atau warnet yang buka. Warnet ada mungkin, tapi itu pun belum tentu di warnet tersebut bisa buat ngeprint kan. Ya kondisinya beda lah ya sama di kota-kota besar seperti Jakarta. Nah udah gitu dokumen yang mau di print Rian ini katanya lumayan banyak. Mungkin juga buat ngirit duit atau bagaimana. Rian minta tolong ke Pak Brans buat numpang ngeprint di ruangannya Pak Brans. Pak Brans setuju. Tapi yang jadi masalah, ruang kerjanya Pak Brans ini ada di dalam bengkel dan di ruangan paling pojok di dekat sektor las. Akhirnya pada malam itu berangkatlah mereka berdua ke sana. Sehabis minjem kunci gerbang bengkel sama satpam, mereka berdua bergegas ke bengkel. Pada saat masuk ke dalam bengkel, itu benar-benar atmosfernya tuh beda banget. Jam udah nunjukin hampir jam 12 malam dan cuma mereka berdua manusia yang ada di dalam bengkel. Sambil jalan tergesa-gesa karena was-was, mereka berdua menuju ke ruangan Pak Brans. Di situ Rian cepat-cepat ngeprint dokumennya berlembar-lembar. Di saat itu mereka berdua udah punya feeling gak enak banget. Yang cepet dong, belum selesai juga. Banyak banget sih yang di print, kata Pak Brans. Sabar Pak, ini dikit lagi selesai kok, sahutnya si Rian tuh. Mereka berdua di situ debat dikit lah karena ternyata dokumen yang di print Rian ini benar-benar banyak banget. Di tengah-tengah perdebatan kecil mereka, pintu ruangan Pak Brans yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kebukanya ini tuh kayak yang didobrak kenceng gitu dari luar. Sontak mereka berdua pun kaget. Yan, lihat Yan, udah mulai nggak bener Yan, udah lanjut besok aja yuk. Pak Brans di situ udah lumayan panik kan. Aduh Pak, sabar Pak, besok nggak bisa, besok gue udah sidang. Bapak jangan takut Pak, kalau Bapak takut gue juga jadi takut nih, sahut si Rian begitu tuh. Sehabis si Rian bilang gitu, tiba-tiba mata mereka berdua tertuju ke samping ruangan dan mereka berdua lihat sosok cewek pakai baju putih, rambut panjang, jalan dengan santai di samping mereka melewati ruangan. Sosok yang mereka berdua lihat ini tuh benar-benar solid dan gak blur atau sejenisnya. Di situ Rian dan Pak Brans gemeteran. Mereka berdua nggak bisa apa-apa lagi. Mereka berdua cuma bisa baca doa dan lain-lain sampai si dokumen yang di print Rian ini selesai. Sosok yang baru aja dilihat Pak Brans dan Rian ini jalan dari arah sektor las ke arah depan. Logikanya, kalau cewek itu manusia, ngapain dia malam-malam jam 12 malam ada di sektor las sendirian? Bahkan gerbang bengkel pun sebelumnya dirantai dan digembok kan. Wah, gue pun pas denger cerita ini kayak yang cuman cengok dan geleng-geleng kepala.
Oh iya, waktu itu ada satu kecelakaan kerja yang menimpa salah satu dosen gue, cuman gue nggak tahu persisnya tahun berapa. Ceritanya mungkin agak sensitif ya, cuman ceritanya ini tuh udah terlanjur jadi buah bibir lah ya dari tahun ke tahun oleh mahasiswa-mahasiswa di sana, khususnya yang satu jurusan sama gue. Sebut aja dosen ini Pak Roy lah namanya. Jadi di sebelah kanannya bangunan bengkel ini ada satu bangunan lagi, namanya bangunan logistik. Ukurannya ya setengahnya bengkel gue lah kira-kira. Isinya ada ruangan-ruangan penyimpanan gitu. Ada ruang genset juga, ruangan-ruangan dosen juga di lantai 2-nya. Jadi si Pak Roy ini waktu itu gue lupa dia ini lagi mau ngasah atau mau motong pahat bubut di mesin gerinda yang ada di ruangan logistik itu. Sorry buat kalian yang belum tahu mesin gerinda itu apa. Gerinda ini tuh suatu mesin atau alat yang di ujungnya tuh berputar lah. Kegunaannya untuk mengasah, memotong, atau menggerus suatu benda kerja. Nah, mungkin yang sering kalian temuin itu kalau kalian lagi lewat bengkel-bengkel las. Biasanya kan kalian pasti sering ngeliat si tukang lasnya itu ngelakuin sesuatu sampai ngebuat percikan seperti kembang api yang lumayan banyak kan. Kira-kira seperti itulah proses menggerinda tersebut. Mesin gerinda itu sendiri juga banyak jenisnya. Tapi waktu itu si Pak Roy dia pakai mesin gerindanya mesin gerinda otomatis, bukan gerinda tangan yang ada di bengkel-bengkel las. Gerinda otomatis ini kalau kita mau pakai gerindanya ini tuh kita diri di depan gerindanya. Mesin gerindanya setinggi pinggang manusia. Nah, mata gerindanya muter otomatis. Jadi kita tuh tinggal megang si pahatnya aja. Ujung pahatnya kita arahin ke mata gerindanya biar lebih praktis. Semoga aja kalian kebayang ya sama penjelasan singkat gue. Nah, ketika Pak Roy lagi ngegerinda tuh pahat bubut, kondisi ruangan cuman ada dia sendiri nih. Di pertengahan ketika dia lagi sibuk menggerinda, ada salah satu staf bengkel yang waktu itu lewat. Sebut aja tuh namanya Pak Kosim lah ya. Ketika Pak Kosim ini lewat, terus ngeliat Pak Roy lagi ngegerinda, Pak Kosim langsung teriak sambil narik badannya Pak Roy. "Astagfirullahaladzim Bapak!" Teriak Pak Kosim waktu itu sambil lari ke arah Pak Roy terus narik badannya Pak Roy. Pak Roy yang tiba-tiba badan ditarik dari belakang kaget dong. Dan dia nengok ke belakang sambil ngomelin Pak Kosim. "Hei, kenapa kok kamu narik-narik saya?" Di situ Pak Kosim jawab, "Ya Allah Pak, itu lihat tangan Bapak." Jadi di situ Pak Roy kaget. Pas dia ngeliat ke tangannya, itu udah ada darah semua di mana-mana. Di mesin gerindanya, di lantai, di sekitar mesinnya itu udah ada darah semua. Dan naasnya di situ 2 jari tangan kanannya Pak Roy udah hilang dan udah habis terkikis mata gerinda. Aneh banget, super di luar logika manusia. Karena pada saat jari tangannya Pak Roy itu terkikis oleh mesin gerinda, dia tuh sama sekali gak berasa apa-apa. Dan dia tuh kayak orang yang, mohon maaf nih karena gue juga gak tahu bahasanya gimana. Gue gak ngerti buat bahasainnya gimana tuh. Mungkin sejenis kesambet atau apalah ya. Dan intinya dia tuh gak sadar. Nah, apa yang dia lihat dan dia rasakan pada saat dalam tanda kutip itu kesambet masih jadi misteri sampai sekarang. Untung aja di situ ada Pak Kosim yang lewat. Gue nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi kalau Pak Kosim nggak lewat. Mungkin bukan 2 jari aja yang hilang. Gue juga pernah ngalamin kejadian waktu lagi di bengkel. Jadi pada saat itu gue masih semester 3. Di suatu hari siang-siang, gue inget banget waktu itu lagi minggu praktek di bengkel. Jadi jadwalnya tuh seminggu gue praktek lah. Mahasiswa-mahasiswa yang praktek di bengkel ini tuh patuh banget sama waktu. Jadi waktunya masuk ya masuk, waktunya praktek kita mulai praktek. Waktunya istirahat ya kita istirahat dan gak boleh ada satupun mahasiswa yang ada di depan mesin kalau waktunya istirahat. Pada saat itu lagi jam istirahat, kondisi bengkel sepi lah ya. Mahasiswa-mahasiswa lain ya pada bubar aja gitu.
ada yang duduk-duduk di samping gedung bengkel di luar, ada yang ke kantin, ya selayaknya jam istirahat kerja aja lah. Pada saat itu gue mau ngambil dompet di dalam tas, dan tasnya itu ada di dalam loker gue yang letaknya ada di dalam bengkel. Jadi letak lokernya ini misal kita masuk gerbang bengkel, di sebelah kanan itu berjejer loker-loker mahasiswa. Satu mahasiswa, satu loker. Nah, di samping loker-loker mahasiswa ini ada satu ruangan lagi namanya ruangan CNC. Jadi itu ruangan tempat mesin-mesin CNC di bengkel gue. Ruangannya lumayan gede karena di dalamnya ada 5 mesin CNC. Kondisi badan gue waktu itu lagi kurang enak, mungkin kebanyakan begadang atau apalah ya. Ketika gue jalan mau sampai bengkel, itu kuping gue denger kayak suara orang bisik-bisik gak jelas. Semakin gue jalan ngedeket ke gerbang bengkel, suara bisikan itu makin jelas kedenger. Dan pas gue udah masuk ke dalam bengkel, gue denger jelas banget suara bisikan itu. Ya, gue denger suara cewek berbisik di kuping gue. Di mana? Di mana? Di mana? Bisikan itu kedenger berulang-ulang. Nah, ingat gak cerita pas teman gue si Ricky ngeliat penampakan muka cewek yang nempel di salah satu ruangan yang ada di bengkel gue? Kan ruangan-ruangan yang ada di bengkel ini tuh semuanya setengah ke bawah tembok dan setengahnya lagi ke atas itu kaca transparan kan. Jadi memang kita semua bisa lihat apapun yang ada di dalam setiap ruangan di bengkel ini. Kondisi di situ gue masih ngedenger suara bisikan-bisikan di kuping gue itu. Terus gue lihat ke arah dalam ruangan CNC. Di balik mesinnya ini kayak ada orang pakai baju putih lewat mondar-mandir dari mesin CNC satu ke CNC yang lainnya. Sosok ini tuh gue nggak begitu jelas lihatnya karena kondisi di dalam ruangan lumayan gelap. Lama-kelamaan bisikan di kuping gue ini tuh makin keras banget. Malah gue dengernya ini tuh bukan bisikan lagi, udah kayak orang yang jelas-jelas ngomong di samping gue. Suaranya makin jelas gue denger. Di saat yang bersamaan, sosok yang ada di dalam ruangan CNC itu dari dalam makin ngedekat ke arah gue dengan perlahan. Jadi kayak yang melayang slow motion gitu loh. Makin deket, sampai si sosok itu udah benar-benar ada di balik kaca pembatas ruangan. Badan gue gemeteran banget karena yang gue lihat ini sosok orang pakai baju putih tapi tanpa kepala. Di situ gue langsung cepet-cepet ngalihin pandangan gue. Gue gerak cepat ke arah loker karena emang gue ke situ cuma mau ambil dompet gue yang ada di dalam tas. Suara bisikan-bisikan itu juga masih kedengeran jelas di kuping gue. Malah makin kenceng. Dia terus bilang, "Di mana? Di mana? Di mana? Di mana?" Gue panik banget. Bahkan gue kesusahan buka loker karena tangan gue yang megang kuncinya itu gemeteran parah. Dan ketika loker yang ada di hadapan gue ini kebuka, "Di mana kepalaku?" Di dalam loker itu bukan tas gue yang gue lihat, tapi seonggok kepala cewek berkulit pucet. Gue udah gak inget lagi gimana raut mukanya, yang gue inget cuman matanya yang berwarna merah dan mulut yang ngeluarin darah. Di situ gue udah gak bisa apa-apa lagi, teriak gak bisa, mau ngapa-ngapain gak bisa. Wah, dunia sekeliling gue seakan berhenti. Gue gak bisa jelasin kondisi gue pada saat itu. Yang gue inget kaki gue lemes, gak kuat nopang badan, dan gue pingsan seketika. Siang itu gue inget banget teman-teman gue yang lain udah ada di depan loker bangunin gue. Dan gue yang kayak orang linglung pas dibangunin. Mereka nanya, lo kenapa? Gue cuma bisa senyum sambil bilang, "Gak apa-apa, cuman pusing aja kok." Kejadian ini sekaligus jadi salah satu kejadian horor yang paling gue kaget seumur hidup gue.
memang bukan yang paling serem, tapi yang paling ngagetin dan gak bakal bisa gue lupain seumur hidup gue. Ya sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bengkel kampus gue ini. Cuman mungkin gak adil kali ya kalau gue cuma nyeritain kejadian yang ada di bengkel. Oke, sekarang gue mau coba bawa kalian semua reverse ke 13 tahun yang lalu di tahun 2008. Jadi kejadian ini diceritain Pak Brans sewaktu masih menjadi mahasiswa di sana. Di kampus gue ini tuh kalau udah di akhir semester punya tradisi yang biasa kita sebut kompensasi, atau artinya tuh jam pengganti lah. Katakan setiap mahasiswa di satu semesternya wajib memiliki absensi misalkan ya, karena gue lupa tepatnya itu berapa jam, katakanlah 2.900 jam per semesternya. Nah, kalau kita sakit atau izin, walaupun itu ada surat keterangan dan lain-lain, di kampus gue tetap harus diganti dan tetap harus 2.900 jam satu semesternya. Nah, waktu itu kelasnya Pak Brans di akhir semester 4 ini kompakan buat ngabisin 2.900 jam itu duluan. Jadwal praktek sisa 2 minggu, abis itu liburan semester lah ya. Mereka kompakan buat sisa 2 minggu itu dijadiin 1 minggu. Jadi biar liburnya tuh makin lama kan. Nah, di seminggu terakhir ini cuman kelasnya Pak Brans ini yang kuliah dari jam pagi sampai jam 2 malam. Waktu dulu peraturannya belum ketat, kegiatan di kampus belum dibatasi sampai jam 10 malam seperti di zamannya gue. Bahkan katanya kenapa pas zamannya gue udah dibikin peraturan gak boleh lagi ada kegiatan di kampus lewat jam 10 malam tuh karena memang banyaknya kejadian aneh yang dialamin mahasiswa di situ kalau udah malam. Oke, balik lagi ke cerita. Kebetulan waktu itu praktek malamnya itu praktek desain. Dan praktek desain ini tempatnya ada di lab desain yang bangunannya itu menghadap pantai. Pak Brans dan teman sekelasnya ini ada di salah satu ruangan di lab desain di lantai 2. Namanya ruangan lab CAD Cam. Jadi pemandangan dari ruang CAD Cam ini tuh enak banget, langsung lepas pantai kalau kita diri di koridor depan ruangan itu. Pada malam itu mereka lagi praktek. Udah sekitar jam 1 lewat pengen setengah 2 dini hari lah kira-kira. Cuaca lagi hujan petir. Kondisi di lab waktu itu udah nggak ada dosen, jadi dosennya udah pulang duluan dan ya udah mahasiswa itu tugasnya tinggal nyelesain prakteknya aja kan. Kondisi udah malam dan ya namanya mahasiswa tambah malam, kondisi nggak ada dosen sambil praktek kan pasti lumayan berisik lah ya, sambil ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa kan biar nggak ngantuk. Ruangan di lab itu pintunya tuh pintu twin kembar yang kiri kanan gitu loh. Nah, si pintu lab yang tadinya ketutup itu tiba-tiba kebanting ke dalam. Jadi seolah ada yang dobrak dari luar gitu loh. Jebret. Kondisi di dalam ruangan yang tadinya lumayan berisik seketika diem hening. Semua pandangan menuju ke pintu yang kebuka itu. Dari dalam kelihatan cuaca di luar yang hujan. Tuh samburan-samburan kilat jelas kelihatan dari dalam ruangan Pak Brans. Di tengah keheningan dan semua pandangan masih tertuju ke arah pintu, tiba-tiba ada sosok wanita berbaju putih yang terbang dari luar masuk ke dalam kelas dan berdiri persis di depan pintu yang terbuka itu. Jadi sosok itu cuma diri aja diam di pintu. Terus sosok wanita berbaju putih itu terbang keluar lagi diikuti pintu lab yang tiba-tiba terbanting tertutup kembali seperti semula. Total ada 23 orang satu kelasnya Pak Brans, termasuk Pak Brans, yang ada di ruangan itu semuanya ngeliat dengan jelas. Gak pakai lama mereka panik dan langsung ninggalin ruangan itu. Jadi dari kejadian-kejadian yang udah gue ceritain ini, teman-teman semua bisa tahu kalau memang dari dulu sudah seperti itu adanya. Bahkan gue dapat satu cerita lagi dari temen gue lah yang sekarang jadi staf pengajar di sana. Sebut aja namanya Kak Vita lah. Karena dia minta gue buat samarin namanya dia juga.
Nah kebetulan nih, semua bagian-bagian di kampus gue beberapa udah gue ceritain semua kan dari awal. Dari bagian depan yang kantin dan gedung aula, bagian sisi kanan, bengkel dan gedung logistik, kemudian di bagian sisi kiri di lab desain. Nah sekarang sisa bagian tengah nih di lab elektro. Kejadiannya belum begitu lama, itu di tahun 2018. Jadi Kak Vita cerita pada hari itu dia kebagian jadwal untuk mengawas mahasiswa-mahasiswa yang semester akhir ini tugas akhir, dan udah pasti sampai jam 10 malam. Sebelumnya udah gue ceritain juga kan yang kejadian si Ricky lihat muka cewek nempel di kaca di dalam bengkel itu waktu lagi jalan sama kita-kita. Pada saat itu juga kan kejadiannya waktu malam sehabis kita tuh ngerjain tugas akhir. Jadi nggak cuma jurusan gue aja yang kalau TA tuh sampai malam, jurusan lain pun sama. Pada malam itu udah sekitar jam setengah 11 malam, mahasiswa-mahasiswa elektro tuh udah pada pulang semua. Keadaan lab elektro udah sepi tuh, sisa Kak Vita dan 2 dosen lainnya di ruangan yang berbeda di bagian lab elektro paling ujung. Jadi di ujung itu ada 3 ruangan lab yang berjejer. Yang pertama tuh lab pneumatik hidrolik, tempatnya Kak Vita bertugas. Kemudian di tengahnya tuh lab ILP kalau nggak salah, gue lupa kepanjangannya apa. Terus paling pojok itu lab STL. Dan ketiga ruangan ini tuh terhubung oleh satu koridor panjang. Waktu itu ruangan lab ILP itu udah kegembok rapih dan sisa 2 ruangan lab yang masih terbuka, yaitu ruangannya Kak Vita dan ruangan STL yang ada di paling ujung. Karena dua dosen lainnya ini tuh ada di ruangan STL ujung itu. Bergegaslah Kak Vita beres-beres barangnya dia. Dia nutup besi teralis pintu dan dia ngunci pintunya. Jadi pintu-pintu di lab ini tuh double sama teralis besi, gitu loh semuanya. Terus bentuk pintunya tuh sama kayak yang di lab desain, pintu twin kiri kanan gitu. Masing-masing di sisi kiri dan sisi kanannya pintu twin ini ada kaca berbentuk kotak buat ngelihat ke dalam ruangan gitu. Oke, selesai dia gembok teralis dan ngunci pintu, dia tuh mau nyamperin 2 dosen lainnya yang ada di ruangan lab STL yang posisinya di paling ujung koridor kan. Otomatis dia ngelewatin ruangan yang di tengah, yaitu ruangan ILP yang udah kunci itu. Jadi dia jalan, posisi ruangan semuanya tuh di sebelah kirinya si Kak Vita ini nih. Ketika dia lagi jalan, pas si Kak Vita ngelewatin lab ILP, pas banget posisi Kak Vita berada di depan pintu ruangan ILP. Tiba-tiba kaca kotak yang ada di pintu ruangan ILP ini tuh digebrak kenceng banget dari dalam. Brak! Sontak Kak Vita kaget dong dan refleks lihat ke sebelah kirinya dia. Kak Vita gak nyangka banget karena dia lihat di kaca pintu yang digebrak itu udah ada kedua telapak tangan yang nempel di kacanya. Dan itu jelas banget. Kalian bayangin di satu ruangan yang udah gelap, lampunya dimatiin, terus pintunya itu tuh udah kekunci. Bahkan di dalam pintunya ada besi teralis lagi. Dan aneh banget kenapa bisa ada 2 telapak tangan yang gebrak pintu ruangan itu dari dalam. Seakan-akan tangannya ini tuh nembusin besi teralis yang ngelapisin pintu itu dari dalam kan. Nggak pakai lama, Kak Vita langsung lari ke ruang STL dan nyeritain kejadian itu sama kedua temen dosen yang lain. Ya mungkin cukup segitu dulu cerita gue dan teman-teman gue yang ada di dalam cerita ini. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian di sana, cuman lain waktu gue bakal share lagi ya kalau gue lagi nggak sibuk. Dan buat teman-teman gue yang kebetulan tahu dan satu alma mater sama gue, yuk boleh share-share lagi, siapa tahu kalian nyimpan pengalaman-pengalaman horor kalian di kampus kita tercinta. Atau kalian bisa ceritain sendiri langsung tentunya di podcast horor kesayangan kita di Duisio Taisi. Mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan dan bikin bosen, karena gue cuman manusia biasa yang punya banyak salah. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Sampai ketemu di cerita-cerita gue selanjutnya.